Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Jenny dari GKO Taman Cikunir Indah. Pagi ini mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas nafas kehidupan dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, bukalah mata hati kami agar dapat memahami kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun pikiran dan mengajarkan kami hikmat yang berasal daripada-Mu, dan kiranya setiap ayat yang kami baca menguatkan iman dan membentuk karakter-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah misi rekonsiliasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk merenungkan firman Tuhan, kita dibantu dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang mendamaikan hubungan yang telah rusak ini? Yang mendamaikan hubungan yang telah rusak antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Didamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Mengapa? Karena hubungan yang sudah rusak itu, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19-21, Paulus menekankan bahwa misi rekonsiliasi merupakan inti dari pengabdian kita sebagai orang percaya. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima rekonsiliasi dengan Allah, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Melalui hidup kita harus mempresentasikan pesan bahwa ada jalan untuk kembali kepada Allah melalui pengorbanan Kristus yang telah menjadi dosa untuk kita. Misi ini memanggil kita untuk aktif dalam upaya membangun hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Ketika kita memahami bahwa kita adalah agen rekonsiliasi, kita harus aktif dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan di dalam relasi dengan sesama, mulai dari keluarga, gereja, dan lingkungan masyarakat kita. Tanggung jawab ini mencakup memberi suara kepada yang tidak memiliki suara, berdiri untuk keadilan, dan menciptakan ruang di mana orang dapat mengalami kasih Allah. Seorang dokter tidak hanya merawat pasiennya di rumah sakit, tetapi juga mengedukasi mereka tentang cara hidup sehat agar mereka tidak kembali sakit. Dengan cara yang sama, kita dipanggil untuk bukan hanya menerima kasih dan pengampunan Allah, tetapi juga mendidik dan mengajak orang lain untuk mengalami rekonsiliasi yang sama dengan Allah, mengajak mereka untuk hidup dalam jalan tersebut. Kasih Allah yang rela mati untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang, agar mereka diperdamaikan dengan Allah dan menjadi ciptaan baru. Orang yang memberikan dirinya digerakkan oleh kasih Allah akan terlibat dalam pelayanan pendamaian itu. Inilah tugas yang Allah percayakan kepada Paulus dan kita semua sebagai utusannya. Orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus harus hidup untuk Dia dan melayani Dia. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, sesungguhnya hidup yang lama kita sudah berlalu dan hidup baru telah datang. Berdasarkan renungan pagi ini, maka ada langkah penting yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan kabar pendamaian, sampaikan kepada sesama bahwa kematian Kristus telah menyelesaikan masalah dosa dan memulihkan hubungan dengan Allah. Tunjukkan kasih Kristus melalui aksi nyata, khususnya untuk mereka yang terpinggirkan, seperti memberi makan anak jalanan, mengunjungi panti jompo, mendukung korban kekerasan, menjadikan gereja ramah untuk teman-teman difabel, melawan diskriminasi, dan seterusnya.
Misi rekonsiliasi dimulai dari hati yang sudah didamaikan dengan Allah. Setiap hari kita diingatkan untuk menerima kasih karunia Allah yang mendamaikan kita dengannya dan memberitakan kabar pendamaian kepada sesama sehingga mereka juga didamaikan dengan Allah. Amin. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada keluarga, rekan sekerja, teman sekolah agar mereka mengalami pendamaian dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan karya kasih-Mu dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui pengorbanan Kristus kami diperdamaikan dengan Engkau dan menerima anugerah kebenaran. Penuhilah hati kami dengan kasih yang sama agar kami dapat menjadi duta perdamaian-Mu dalam dunia yang penuh perpecahan. Tolong kami untuk saling mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Mampukan kami untuk membawa pesan rekonsiliasi kepada setiap orang yang ditemui. Biarlah hidup kami memancarkan kasih Kristus dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini menjadi saksi kasih dan pengampunannya kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.